Wah, siapa itu? Uwo itu tuh. Suaranya siapa itu? Matiin itu. Waduh, berisik itu. Suara setan Saya itu sih tadi. mau turun. Suara setan didenger-dengerin. Tema kita adalah Indonesia diambang kehancuran karena Islam. Luar biasa sekali ya tema-tema kita tiap hari. Selalu ya kita tentang Islam. Kita melihat bahayanya Islam bagi dunia, khususnya bagi Indonesia. Namun, terutama kalau Anda perhatikan dalam tema-tema itu, saya selalu sisipkan pengajaran-pengajaran ya. Sebab kalau saya cuma ngomong nih, bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, nggak laku. Karena orang nggak tertarik. Orang orang Kristennya sudah bosan, sudah tahu Yesus Tuhan. Orang Islamnya nggak mau dengar. Nah, jadi memang tema-tema itu kalau Anda tanya, kok yang dibahas Islam terus, FPI terus, lawang itu berjualan kok, FPI-nya berjualan ya kan, gerakan-gerakan Islamnya berjualan. Memang kita arahnya adalah berapologet melawan Islam. Kalau tentang Islam, kalau tentang FPI karena ya berjualan, kan saya sudah bilang dulu, siapa suruh kamu bikin ulah? Sekali kamu bikin ulah, saya akan meresponi di sini, akan teriak sekeras-kerasnya, setajam-tajamnya, se-clear, sejernih mungkin, sejelas mungkin, tanpa tedeng aling-aling, tanpa perlu pakai bahasa-bahasa puitis. Ya, kalau saya bilang masturbasi, kan Anda nggak ngerti orang Islam. Makanya saya harus bilangnya coli. Kalau saya bilang bersetubuh, bilang koitus, Anda kan nggak ngerti. Saya harus bilangnya apa? Ngehe. Supaya Anda jelas. Kalau saya bilang apa namanya, orang-orang ini berovulasi, kan nggak ngerti. Iya, Indonesia diambang kehancuran karena Islam. Nah, Iya makanya benar. saya harus menjawab dengan mengatakan dengan lugas. Nggak bisa ya kita ngomong-ngomong. Nah, kalau kepada orang Kristen saya harus ngomong dengan bahasa yang santun, karena orang-orang Kristen, orang-orang Konghucu, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu, mereka adalah orang-orang Nusantara yang berbudaya halus, yang peka. Makanya saya nggak heran kalau orang-orang Kristennya marah-marah kalau saya ngomong begini. Buat mereka itu kata-kata yang tidak baik. Ya, saya Enggak. juga sadar. Tapi kalau buat orang-orang Saya, Islam, saya. saya kalau ngomong hal-hal yang jelas nggak akan ngerti. Nah, itu masalahnya. Kalau saya ngomong dengan hal-hal yang dengan sopan santun, dengan apa namanya, dengan sebuah peribahasa, nggak ngerti. Kemarin kan sudah saya tunjukkan orang-orang di Arab, orang-orang Arab yang pindah ke sini itu ya. Kalau kita lagi ngantri, dia tiba-tiba motong kita. Kalau kita bilang, Pak, jangan itu ya, ada antriannya, dia nggak ngerti. Kita harus bilangnya apa? Kamu ini bukan tinggal di padang gurun, kamu tinggal di Jerman, bukan di padang gurun. Kita harus ngomong gitu, nih dia jelas. Ini jelas, dia marah tapi jelas. Ya buka loh, bukan, masa disuruh buka. Misalnya kita lagi ngantri di imigrasi kan kalau ngantri itu kan panjang kan, kadang-kadang kan. Kadang-kadang panjang kalau di imigrasi, di Auslander Behörde itu ya. Mereka tuh paling suka motong ya. Itu memang budaya Islam ya, nggak suka ngantri ya orang-orang Islam ya. Terus nanti kalau kita tegur, orang-orang Jerman itu sudah sampai malas tegur mereka. Nah, tapi kan saya nggak suka di antriannya begitu kan. Nah, jadi saya bilang, Pak, kalau saya bilangnya baik-baik, Pak, ngantri, Pak. Mereka kan bilang, nggak ada perintah buat ngantri. No, no, there is no rules to queuing. Dia bilang, who first? Dia bilang, goblok banget ini orang kan. Who first. Ya karena dia nggak bisa ini kan, dia terus pakai Google Translate lagi dia ngomongnya. Kan goblok, nggak ada aturan buat ngantri di sini. Kalau di Indonesia itu harus ditulisin mohon antri gitu ya. Ya itulah karena Islam. Ini kalau di Eropa Anda tidak perlu nggak perlu nulis mohon antri, nggak perlu, tapi mereka pasti ngantri. Mau naik masuk bis itulah ya, mau masuk bis. Anda kalau lihat mau masuk bis, orang-orang Jerman itu atau orang-orang Belanda ya. Anda kalau tahu Flixbus ya, Flixbus itu. Mereka kalau mau masuk mesti ngantri. Iya nggak mau ngantri itu orang-orang Islam, orang-orang Arab ini.
langsung masuk ngantri. Ini kalau orang-orang Jerman, orang-orang Belanda, mereka langsung ngantri. Dia tahu naik bis umum misalnya di paling gampang di stasiun. Kalau di stasiun kan kebanyakan orang bule semua ya. Kalau naik Flixbus itu karena kita antar negara, jadi banyak orang asingnya ya, banyak orang Arabnya. Kalau kita di naik bis umum itu, saya lupa kemarin saya lagi naik bis ngantri itu tak foto ya. Karena tapi itu sudah biasa gitu ya. Itu ngantri loh sampai panjang. Cepet ngantrinya nggak nyampe 2 menit. Ya kan mereka cuma ngantri tik kartunya itu ya, kartu-kartu kayak kartu ini loh apa namanya? Kalau buat naik bis itu loh. Saya udah nggak simpen lagi kartunya. Ada di anak saya. Kartu-kartu cuma tempel di mesin itunya kan di dalam bisnya itu kan. Tik 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 dia cepat sekali. Ngantri. Tapi kalau mereka orang-orang bule ini tiba-tiba motong di tengah masuk gitu. Itu pengen ngablok tahu nggak? Kayak begitu. Makanya kita mesti ngomong. Kalau sama mereka harus antri, mereka kan bilang, tapi kita bilang sama dia, you live in Netherlands, not in the Arab. Saya bilang gitu. Mereka kalau naruh sepeda gitu ya, kalau kita jalan gitu kan, mereka naruh sepeda, kalau mereka lagi ngobrol-ngobrol itu di tengah jalan itu. Ngobrol di tengah jalan itu mereka. Ya, berhenti di tengah jalan, ngobrol di tengah jalan, terus kita kering gitu kan. Dia malah melotot sama kita. Kalau orang Jerman itu orang Belanda itu kan nggak suka ribut kan. Maka dia kan minggir, dia berhenti, dia sambil ngomel-ngomel, minggir gitu. Kalau saya berhenti turun, tak bilangin, hey, you are not live in desert, you live in Netherlands. Saya bilangin begitu. Harus ngomong gitu, jelas. Karena mereka nggak bisa, kamu ngomong baik-baik itu mereka nggak bisa. Harus jelas. Kamu tidak hidup di padang gurun. Kamu hidup di Nederland. Semua jalan itu ada aturannya. Semua warna cat itu ada aturannya di Jerman, di Belanda ini. Nah, hal seperti itu yang tidak dimiliki di dalam Islam. Oh, tapi kalau Islam aturannya banyak sampai cebok aja diatur. Nah, iya, kamu aturan zaman batu, zamannya Hammurabi, kamu bawa ke zaman abad ke-21, kan tolol kamu, namanya orang goblok, kamu orang Islam itu. Tolol goblok orang Islam itu. Abad ke-21, kamu tahu nggak hukum Islam, hukum syariah Islam itu bukan hukum Taurat. Itu hukum zaman kodeks, Anda browsing kodeks Hammurabi PDF. Itu hukum Islam. Itu abad ke-17 sebelum Masehi. Jadi 3.800 tahun yang lalu. Hampir 4.000 tahun, 4 milenium. Anda mau bawa hukum yang 4 milenium ke zaman hari ini, kan goblok. Zaman itu belum ada. Makanya kalian orang Islam, coba lihat ya, paling sering nyebar hoax, paling sering itu orang-orang Islam. Yang paling ngawur-ngawur itu kalau cara memakai media itu negara-negara Islam. Coba kalau di negara-negara Barat, mereka menggunakan media itu dengan bijak, ya, menggunakan multimedia itu dengan bijak. Mereka tahu privacy. Kalau orang di negara-negara Islam itu masih sembarangan, serampangan, ya, orang gorok orang di apa namanya, difilmkan, orang bikin orang, ya itulah, ya. Oh, di sini santun, ya santun gundul mupeang. Bukan santun ya, orang Islam itu ya munafik. Orang Islam itu bukan santun tapi munafik. Nah, kalau Anda lihat setiap di negara-negara Islam itu, wah kalau ngomong itu, wah bagus-bagus, baik-baik. Tapi kelakuannya nggak ada yang baik. Ya kan? Mereka ditipu dengan jubah-jubah. Banyak orang pakai jubah-jubah putih, yang paling suka pakai jubah-jubah putih, itu kan orang-orang Islam kan. Tapi kelakuannya bangsat semua, biadab semua, laknat semua. Nggak ada satupun. Pokoknya nggak ada satupun deh. Pokoknya kalau kamu lihat, orang pakai baju putih-putih setiap hari gitu ya. Kalau namanya dia lagi bertugas, ya misalnya pendeta Hindu saja nggak tiap hari pakai baju itu ya. Bahkan pendeta Buddha saja tidak selalu mereka selalu pakai begituan. Mereka hanya pakai begitu karena di dalam biksu ini aktivis yang enggak, hanya pendeta-pendetanya, karena tiap hari mereka gitu, enggak, mereka malah istilahnya malah tidak boleh pakai baju yang mahal-mahal, malah ya cuman pakai kain doang. Ya sekalinya ada pendeta biksu Buddha yang punya jet pribadi langsung ditangkap tuh sama Thailand.
ya kan? Ada biksu yang pakai jet pribadi itu kan, yang punya jet pribadi memperkaya diri, ditangkap. Nah, hal-hal seperti ini tuh orang-orang Islam tuh nggak sadar. Sebentar ya, ini sebenarnya saya tiba-tiba mati lupa ngecas di malam. Nah, siapa itu? Awo itu tuh. Suaranya siapa itu? Matiin itu. Waduh, berisik itu, suara setan itu tadi. Mau turun. Suara setan didenger-dengerin. Nah, harus orang bilang, wah nih Pak Pauli menebar kebencian ini. Loh enggak, saya nggak benci ya. Saya nggak benci. Sebentar. Di polanya. Tapi Anda harus berhikmat. Tapi bukan takut. Berbeda ya, berhikmat itu sangat berbeda dengan takut. Nah, kalau banyak orang yang email ke saya, komplain, itu takut. Ya, ada yang komentar-komentar, itu takut. Nah, itu namanya. Nah, kalau orang takut tidak masuk kerajaan surga. Ya, orang yang takut tidak akan masuk kerajaan surga. Mengapa? Karena kalau kamu takut, berarti kamu nggak punya kasih. Kalau kamu nggak punya kasih, berarti kamu nggak punya Yesus di dalam kamu. Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Baca di 1 Korintus 13. Ya. Tapi karena kebenaran. Kasih itu kan bersuka cita karena kebenaran. Kalau ada ketidakadilan, dia marah. Kasih itu. Ya, cuma bilang, kau harus kasih, kamu goblok, kamu orang Kristen, tapi goblok, kamu nggak baca Alkitabmu baik-baik. Kalau baca Alkitab itu ya, yang baik-baik, makanya kamu jadi munafik. Makanya kamu munafik. Mengapa? Karena kamu hidup dalam kepura-puraan. Bahkan kamu sendiri belum tentu Kristen. Kamu hanya namanya retorika. Ya, hanya retorika saja. Nah, jadilah kehidupan jangan retorika. Ya. Saya belajar ini dari setelah saya ketemu Tuhan Yesus. Ya. Saya belajar untuk menjadi Kristen yang tidak retorika, menjadi. Kalau retorika apa gunanya sih kamu jadi Kristen? Mendingan kamu jadi orang-orang biasa saja, ya kan? Sama saja kamu tidak masuk surga kalau kamu Kristenmu retorika. Sama-sama nggak masuk surganya, ngapain? Malah kamu mau nonton bokep, udah sembunyi-sembunyi, malu, mau baca stensilan, kamu malu, sembunyi-sembunyi, ya kan? Karena munafik. Mendingan jadi orang biasa saja. Makanya saya dulu jadi orang biasa saja. Saya bilang, udah, saya nggak mau jadi pendeta lagi. Mendingan jadi orang biasa saja, karena saya sudah berbuat dosa. Sampai saya ketemu Tuhan Yesus, saya dikasih tahu tentang diberi makna kekristenan yang benar-benar yang sejati. Saya baru merasa nyaman menjadi Kristen. Nah, itu Anda harus belajar itu, perjumpaan dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya Anda menjadi seorang Kristen tanpa harus menjadi agamawi, menjadi seorang Kristen tanpa harus menjadi orang munafik, tanpa jubah, tanpa identitas fisik. Identitasmu adalah hatimu dan pikiranmu yang nampak dan dibaca oleh orang, yang akan keluar ketika orang menjudge kamu, tapi nanti lama-lama dia akan tahu bahwa kebenaran itu yang disampaikan. Banyak orang pertama kali ya, banyak ya yang ada di dalam kelas evangelis, kelas apologetik. Pertama mereka ngaku, Pak, dulu saya nggak cocok, dulu saya nggak setuju dengan Bapak, tapi lama-lama saya ikuti, ternyata Bapak benar juga ya. Iya, makanya kalau ngomong sekali, Anda nggak bisa menghakimi. Nanti dalam konsistensi itu Anda akan ngerti. Makanya Anda yang menyuarakan kebenaran, ya pernah ada beberapa teman telepon saya, Pak, ngapain Pak? Capek Pak ngomong sama orang gini, ini munafik semua, begini. Terus dia quit, berhenti. Nah, karena kamu tidak konsisten, orang tahunya saat kamu berhenti. Makanya orang tidak menganggap kamu, karena kamu tidak konsisten. Nah, belajarlah mengungkapkan kebenaran dengan konsisten. Kalau Anda nggak konsisten, orang tahunya Anda lagi nggak benernya, ya. Tahunya Anda lagi nggak benernya. Tetapi kalau Anda konsisten, orang berbuat baik juga sama ya. Anda berbuat baik, saleh, kudus gitu ya. Sekali Anda tiba-tiba nonton bokep, yang ketahuan pas nonton bokep, ya Anda pendeta nih ya, selama ini baik-baik gitu ya. Tiba-tiba jemaat Anda sekali aja ngonangin Anda nonton bokep, wah itu suara kemana-mana tuh.
Oh, ini cuma sekali-kali. Iya, sama. Saya juga berzina cuma sekali. Tapi sekalinya itu, makanya saya sadar sekali. Saya langsung berhenti. Sebelum orang-orangin saya ngaku. Ya, saya langsung mengundurkan diri, saya langsung begitu. Karena ketika Anda tidak mengakui dosamu, kenapa saya dipulihkan cepat? Orang tanya, kenapa saya? Ya karena saya responnya benar, cepat saya. Banyak orang responnya nggak benar, dia tutupi dosa dengan dosa. Akhirnya meledak.